Cast lovers, konflik dalam mega series merangkai kisah indah semakin menegangkan. Sandra yang selama ini hidup bergelimang harta, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah menjadi korban investasi bodong. Kehilangan harta membuat Sandra merasa tak berdaya. Bahkan ia kini tak punya kekuatan untuk mendekati Kenzo. Demi bertahan hidup, Sandra akhirnya memutuskan menarik seluruh investasinya dari perusahaan milik Aditya. Langkah ini menunjukkan betapa terpuruknya kondisi Sandra. Di saat yang sama, Sandra harus menyembunyikan kondisinya dari orang-orang di sekitarnya. Kini, Sandra bukan hanya berkonflik dengan Mutiara dan Kenzo, tetapi juga dengan hartanya sendiri. Oh my god, I cannot believe this. Padahal tas-tas ini kan dulu bikin aku ngerasa classy banget. Bikin aku ngerasa gorgeous. Terus sekarang aku harus berpisah sama mereka semua. Oh no, I don't want to. Padahal tas ini tuh bikin aku ngerasa like a queen. Terus kan aku harus upload mereka ke all shop. Terus aku harus berharap ada orang yang beli. Just so I can survive. What kind of life is this? Kayaknya kalau misalnya aku jual baju-baju sama sepatu-sepatu aku itu gak bakal sedikit penutup kerugian aku deh. Bahkan uang yang aku tarik 75M dari Om Aditya aja gak sedikit penutup kerugian aku. Tapi aku benar-benar berharap semoga Kayla berubah pikiran. Karena meskipun gak nutup apa-apa, kalau misalkan aku jual barang-barang aku ini, at least aku punya uang cash buat emergency. Aku lagi bangkrut. Soalnya aku kena tipu saham internasional gitu, jadi aku lagi bangkrut sekarang. Saham ya. Main sama aku kena tipu, jadi aku lagi bangkrut sekarang. Aku lagi nge-scam orang. Jadi orang dapat karma, setiap orang kan dapat karma. Benar. Ya kan? Karena rumah aku mau ditarik sama bank. Jadi sebelum aku homeless, aku harus mikirin gimana caranya aku bayar uang aku lagi gitu. Konfliknya sana lagi autoemisi sekarang, jadi kayak Sandra nggak akan ganggu Mutiara dulu, soalnya dia nggak punya uang. Yes, karena powernya Sandra tuh selama ini ada di money. Yes, I have everything because I have money. Now I don't have money, I broke. Sementara nasib Kayla tak kalah memprihatinkan. Di tengah keterpurukan Sandra, Kayla justru menjadi sasaran untuk mengembalikan kekuatan finansialnya. Sandra diduga memanfaatkan kepercayaan Kayla hingga harta Kayla berhasil dibawa oleh Sandra. Kayla pun harus menelan pil pahit karena merasa telah ditipu orang yang selama ini dipercayainya. Kayla sekarang lagi ditipu sama Kak Sandra nih guys, untuk melakukan investasi bodong. Padahal itu cuma caranya dia supaya Kayla kasihin semua uangnya buat Kak Sandra. Dia mau mengambil uang Kayla karena dia tahu Kayla kaya, dan dia mau abisin semua uang Kayla supaya Kayla jadi nggak berdaya, terus nanti bisa dia suruh-suruh lagi gitu. Semakin seru dan penuh konflik, mega series merangkai kisah indah terbukti masih mampu mempertahankan posisinya di puncak. Pencapaian tersebut tentu tak lepas dari cerita yang penuh konflik, kejutan, serta permainan emosi para tokoh yang berhasil membuat penonton terus penasaran. Konsisten yang merangkai kisah indah berada di rating nomor 1 pun disambut rasa syukur dan bahagia oleh para pemerannya. Mereka mengaku tak menyangka perjalanan panjang serta kerja keras seluruh tim mendapat sambutan luar biasa dari para penonton setia mega series merangkai kisah indah. Senang banget karena jarang banget udah panjang tapi masih konsisten gitu ratingnya. Alhamdulillah. Bersyukur banget. Doa baiknya. Semoga kalian makin suka, semoga kalian makin mau nonton, semoga kalian makin penasaran dan excited sama plot-plot yang akan datang. Amin. Semoga kalian dukung terus kita semua dan terus appreciate semua kerja keras kita untuk tampil di televisi Indonesia. Jangan lupa saksikan terus Merangkai Kisah Indah tiap hari hanya di Indosiar.